Oke, apakah sudah kelihatan yang saya share di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Saya nggak bisa dan oke. Baik, ini sebelumnya saya mengucapkan salam dulu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kita bertemu kembali ya di awal tahun 2023. Harapkan semuanya sehat dan tetap bersemangat. Saya menyampaikan dulu sedikit pengalaman ya dari semester sebelumnya. Jadi semester ini saya mendapatkan beban tugas yang cukup banyak lagi, sehingga mungkin ya apa namanya saya pengennya dikurangin gitu beban ngajarnya, cuman kayaknya nggak bisa juga gitu mengurangi beban tugas. Nah untuk sebab itu maka saya meminta kerjasama ya, bantuan dari Anda mahasiswa untuk membantu saya mengadministrasi perkuliahan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya share, tugasnya itu ke Anda. Bahasa kasarnya itu, bahasa gampangnya ya, saya itu ingin sebagian kewajiban saya dalam menilai perkuliahan itu tak berikan kepada ketua kelas, begitu ya. Nah, untuk itu maka saya perlu membuat beberapa ketentuan tertulis yang di LMS ini, begitu. Ini adalah mata kuliah yang saya berikan, judulnya sama ya, tapi diberikan tahun lalu. Dengan yang mahasiswa angkatan 2020 gitu. Harapan saya ini dengan cara seperti itu lebih baik ya. Anda bisa bayangin ya, kemarin itu saya semester lalu itu ya, itu ngajarnya itu adalah hampir berapa SKS ya, 40 SKS ya. Karena mata kuliah banyak banget gitu. Padahal beban tugas kita dosen itu sebetulnya wajarnya, normalnya ya, itu hanya sekitar 16 SKS paling banyak gitu. Ini bisa fokus ke yang lain juga. Biasanya saya belum saya record dulu ya. Baik, saya record dulu. Oke. Gitu. Kita dulu. Ini kalau nggak salah ini kan pakai Teams ya. Di Teams itu ada translate-nya deh sebentar. Translate-nya. Saya belum tahu detailnya ya. Oke, baik. Oke, saya edit dulu pertama kali. Ini kan kelas 2 kelas ya. 2 kelas. Saya edit dulu untuk nanti langsung bisa melihat di sini ya. Untuk PJ kelas A, siapa namanya izin? Saya diberikan Egan, kalau nggak tahu siapa ya? Izin saya Saya, Pak. Egan, Pak. Egan ya, Egan, Alif, Zanetti, Pak. Zanetti ya. Oke. Kalau PJ kelas B, Saya, Pak. namanya? Muhammad Anwar, Pak. Muhammad Anwar. Iya. Anwar. Duyanto, Pak. Duyanto. Ya, Iya. Duyanto. Nah, mata kuliah kita ini itu endingnya, keluaran akhirnya itu adalah Anda itu bisa diharapkan membuat proposal penelitian. Proposal penelitian ya. Jadi ini target-target dari perkuliahan ini. Jadi pertama Anda itu bisa mengetahui beberapa macam metode penelitian di bidang jaringan komputer dalam KPI. Pada bidang komputer, kok jaringan komputer, maaf saya berantakan ya. Yang kedua adalah melakukan analisa terhadap data penelitian.
Ini saya tekankan karena memang agak berbeda ya metode penelitian di bidang komputer dengan yang bidang selain komputer sosial misalnya atau teknik, itu agak sedikit berbeda. Kalau dengan sosial bedanya banyak. Kemudian melakukan review paper, review. Tentu ini hasil penelitian dari level sarjana ya, bukan yang level tinggi. Kemudian dari gitu ya, penelitian program sarjana. Yang terakhir mampu melakukan presentasi hasil penelitian. Nah, kalau yang pertama dulu ya, itu kan saya coba itu kan masing-masing mahasiswa ya. Wah, saya ini kerepotan banget ya. Nah, memang ini targetnya inilah mahasiswa, setiap mahasiswa. Jadi memang bukan kelompok ya, bukan kelompok, tapi setiap mahasiswa masing-masing individu itu bisa membuat seperti itu. Karena skripsi itu juga dikerjakannya adalah pribadi, individu-individu, bukan kelompok. Jadi memang harus masing-masing mahasiswa. Nah, tapi yang betul saya merasa apa ya, sebenarnya nggak mampu ya kalau secara masing-masing ya, sehingga apa namanya nanti tetap kelompok gitu. Kelompoknya kecil ya, 3 orang maksimal begitu. Meskipun sebetulnya ini harus masing-masing mahasiswa apa namanya menyampaikan paparan dari review papernya. Target utamanya kan bikin proposal gitu ya. Tapi ini saya turunkan ya menjadi review paper gitu. Ya ada tuh memang mau sudah diminta untuk bisa membuat proposal gitu. Nah ini apa saya tawarkan kepada Anda semua gitu ya. Memang review paper atau proposal penelitian. Lebih mana tingkat kedalamannya ya, lebih dalam yang membuat proposal sendiri gitu. Meskipun ini dummy ya, dummy itu artinya belum proposal yang final untuk Anda gitu. Kalau review itu kan kita membaca pekerjaan dari orang lain, ya, mahasiswa yang akan lulus skripsi gitu ya, atau paper dari conference gitu ya. Itu targetnya. Nah, idealnya adalah Anda itu bisa membuat proposal gitu. Saya minta pendapat Anda nih, mau yang membuat proposal sendiri atau review paper. Kalau review paper itu bisa kelompok. Kalau proposal itu harus sendiri-sendiri. Nah, minimal yang nanti akan dinilai adalah belum pada isinya ya, formatnya betul dulu. Format penelitiannya itu, sistematikanya itu betul dulu sesuai dengan panduan penulisan proposal yang ada di UNJ. Itu dulu yang dinilai. Kalau isinya ya karena Anda belum fix atau belum menemukan judul ya, maka bisa macam-macam, tapi yang betul dulu adalah penulisannya tidak salah. Itu yang ya target minimalnya dari perkuliahan kita gitu. Kira-kira seperti itu. Ini kalau saya memberikan paparan silahkan ya kalau mau bertanya ya. Ini gitu. Jadi saya menawarkan 2 target ya untuk perkuliahan kita, yaitu review paper itu bisa kelompok ya atau membuat proposal. Kalau review paper tentu yang dinilai adalah tadi isinya ya. Kalau proposal itu yang dinilai adalah terutamanya adalah format penelitian, tidak salah gitu. Nah, saya save dulu. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan monggo. Terkait format proposal apakah akan di-share nanti Pak? Iya, ada ini. Jadi dalam mata kuliah yang di LMS ini, materinya akan saya share di semuanya ya. Jadi kita itu punya ini. Nah ini. Namanya panduan penulisan skripsi di UNJ itu ya.
Coba kita buka ya. Seperti ini. Nah ini. Yang saya miliki terakhir itu edisi tahun 2019. Gitu. Saya sendiri juga mengkritisi ya panduan ini ya. Panduan ini itu seperti ini ya. Ini kemudian di bawahnya, dalamnya ya. Itu ada isinya itu. Nah, di dalam isinya itu seperti ini, daftar isinya ya. Ada tahap awal dan seterusnya. Kemudian ini ya ini sistematika ini. Ini yang apa namanya mungkin akan dinilai banyak ya di dalam hasil pekerjaan Anda. Minimal sistematikanya betul dan isinya itu betul. Kalau substansinya ya, topiknya, permasalahannya itu nomor 2. Gitu. Tetap tulisannya. Nah, di dalam program kita juga nanti kita akan belajar ya atau menggunakan Mendeley ini. Mendeley ini sifatnya open source ya. Anda bisa searching di sini Mendeley. Seperti ini ya. Apa itu Mendeley itu? Mendeley itu adalah Anda membuat semacam mini library. Mini library yang ada di komputer Anda dari file-file ya. Jadi mini library dari file-file hasil penelitian atau publikasi penelitian yang memang sesuai dengan minat Anda. Jadi ini mengandung makna bahwa dari sekarang Anda harus mulai nih mengumpulkan ya, paper-paper yang memang sesuai dengan minat Anda. Gitu. Ini Mendeley. Kalau EndNote saya tidak memberikan. Nah, Anda kalau mau belajar ini silahkan, karena EndNote itu berbayar. Jadi tidak semuanya mungkin bisa mendapatkan ya. Kalau Mendeley ini gratis, free. Saya berikannya yang Mendeley saja. Lampiran. Oke, ini ada banyak sekali ya. Oke, ini isinya kira-kira ya. Nah, di dalam panduan ini, saya kembali ke atas lagi ya, itu ada beberapa format ya. Format macam-macam penelitian gitu. Nah, karena UNJ itu ada yang prodi pendidikan dan non pendidikan, maka tidak semua dari 7 buah metode penelitian ini dapat digunakan atau sesuai ya untuk bidang komputer. Jadi nomor 2 itu khusus untuk pendidikan ini. Ini saya berikan ini aja ya, saya berikan catatan aja warna kuning ya ini ya. Kok terus sih highlight. Ini itu untuk pendidikan ini. Sesuai ya, sesuai untuk bidang pendidikan. Ini kita kasih background, nggak bisa ya. Kita aja ya, oke. Jadi yang saya kasih warna kuning ini sesuai untuk bidang pendidikan ya, atau bidang yang lain. Ini sama pendidikan gitu. Kemudian kuantitatif, asosiatif boleh, yang ini pendidikan ini. Jadi yang sesuai untuk bidang komputer di prodi kita itu kira-kira adalah yang lampiran 1, lampiran 4, kemudian lampiran 6, dan lampiran 7. Ya. Yang warna-warna kuning ini yang saya mengatakannya adalah sebetulnya tepatnya itu untuk bidang pendidikan. Apakah nggak dapat dipakai sama sekali? Bisa, cuman ada beberapa special topics ya yang saya dengan itu. Loh, ini jadi disimpan di sini.
Oke, saya simpan mungkin ini aja dulu ya, saya simpan di meja. Baik, tadi nyimpen nggak tadi kesimpan tapi di tempat saya ya. Nah, ini tadi di tempat saya simpannya. Oke, nanti saya upload lagi deh. Ini ya. Jadi di panduan ada, Anda bisa memilih ini gitu ya. Nah, di dalam buku ini sudah cukup jelas ya panduannya, langkah-langkahnya ya. Jadi ada bab tentang tahap awal skripsi gitu ya. Jadi persyaratannya apa, ini minimal SKS-nya berapa gitu. Sudah mengambil mata kuliah apa saja, misalnya PKL sudah selesai gitu ya, dan seterusnya. Kemudian memilih apa, kemudian jurusan seterusnya. Ya, itu sudah disampaikan di buku ini. Gitu. Baik. Itu ya tentang panduan penulisan di UNJ. Kemudian berikutnya adalah tentang buku yang digunakan. Nah, ini ada 2 buku ini. 2 bukunya bahasa Inggris semua ya. Yang bahasa Indonesia ada, tapi saya nggak punya e-booknya gitu. Seperti ini misalnya, mungkin saya buat tunjukkan di sini ya. Ini di ruang 11 sih. Ada nggak ada juga ya? Oh ya, di ruang 11 saya belum menyiapkannya. Bahasa Indonesia, cuman apa namanya saya di ruang 11. Masa izin ambil dulu izin ya. Yang gitu kalau dicari nggak ketemu ya, cari ketemu. Ya, ini yang bahasa Indonesia ada banyak sekali gitu, cuman yang saya miliki dalam bentuk e-book itu yang bahasa ini. 2 buku ini yang juga banyak dipakai sebagai rujukan untuk apa namanya penelitian yang lain ya. Oke, itu kemudian yang berikutnya adalah mengenai absensi gitu. Nah, saya tuh ditegur ya sama tim penjagaan mutu ya bahwa dokumentasi absen itu mungkin tidak cukup hanya mengisi di LMS ya, namun nanti juga diminta ada foto bersama dulu sebelum dimulai kelas gitu. Jadi nanti mungkin gantian aja tiap pertemuan ada yang Mas Egan sama Mas Anwar gitu, ketemu sebentar aja gitu di seperti ini, kemudian buka semua kameranya, kemudian difoto gitu ya oleh semua semuanya tampil ya, kalau perlu 3 layar ya 3 layarnya tampil gitu. Dan seperti yang sekarang ini saya sudah setuju, jadi mahasiswa menggunakan nama yang sesuai dengan di dalam daftar mahasiswa KRS ya, nggak pakai namanya macam-macam ya, namanya seperti itu. Jadi gunakan nama yang betulnya gitu. Nah, mungkin untuk yang pertama kali ini saya minta dilaksanakan dulu ya sebagai contoh untuk pertemuan pertama ya. Jadi ada
Berarti udah berdoa tadi dah berdoanya ya. Kemudian ada Mas buka kamera sebentar dan sekarang dipimpin oleh mungkin yang pertama kelas A dulu Mas Egan. Nanti untuk program berikutnya gantian dengan Mas Anwar gitu ya. Oke, silakan untuk Mas Eva sekarang buka kamera dulu. Nanti akan dipandu atau dihitung oleh Mas Egan untuk memfoto pertemuannya dan kemudian dikirimkan ke ke LM. Nanti akan saya buatkan tempat ya untuk Anda bisa Mas Egan sama Mas Anwar untuk bisa mengupload pertemuannya gitu. Sekarang Mas yang lain tolong untuk dibuka kameranya dulu. Posisinya mau apa aja boleh ya, asalkan dari kamar mandi gitu ya. Silahkan, saya juga jujur saya belum rapi saya ya. Kalau mau pakai background juga silahkan gitu. Nah, kalau dari Anda ada yang berbaik hati ya, membuatkan background untuk kelas kita, silahkan. Jadi memang sebaiknya ada background ya. Itu disepakati bersama. Kalau mau ada yang seperti itu, waduh saya sangat berterima kasih sekali ya, kalau seperti itu. Oke, silakan untuk kita tunggu dulu dari Anda membuka kameranya dulu. Nanti Mas Egan tolong untuk bisa dipandu ya, difoto gitu. Kalau semua udah ke kamera dulu ini. Ini yang belum buka kamera bisa diminta untuk buka kamera dulu, Mas dan Mbak semuanya. Ini kalau di tim itu, kalau Anda pakai laptop ya, itu ada namanya view-nya itu bisa view together mode itu loh. Nah, bisa kelihatan ya together mode. Ya, together mode-nya kelihatan. Jadi kalau saya share seperti ini jadinya nanti. Nah, ini belum penuh ya. Nah, ini masih banyak kursi kosong ini gitu. Iya, coba nanti yang lain jadi minta untuk makin bertambah makin lengkap nanti ini ya, kuliahnya ya. Ini kalau dilihat bisa macam-macam ya. Change skin-nya bisa di